Menyadari kalau suaminya ini telah sadar kalau dirinya selama ini hidup hanya di dalam ilusi yang dia buat, diuberkan nih sama si Nang Nak kemanapun perginya. Halo Beb, selamat datang kembali di vlog gue. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat-sehat aja ya dimanapun kalian berada. Untuk hari ini ceritanya bakalan horor lagi. Kalau kemarin minggu lalu kita bahasnya mengenai urban legend dari negara kita sendiri, yaitu di Serambi Mekah atau Aceh. Nah, untuk hari ini kita akan bahas mengenai urban legend dari negara tetangga kita, yaitu Thailand. Buat pecinta horor pasti udah tahu lah ya kalau Thailand itu memang banyak sekali memproduksi cerita-cerita horor. Hampir 80% kayaknya film-film di sana memang mengandung unsur horor ya. Dan yang akan kita bahas sekarang ini salah satunya merupakan urban legend yang sangat populer di Thailand sana. Selain sudah populer, cerita ini memang terus-menerus diceritakan secara turun-temurun. Ada yang bilang kalau sosok ini hanyalah sebuah mitos, namun beberapa orang ini ada yang percaya kalau sosok ini memang nyata dan pernah hidup di zaman atau di tahun 1800-an. Kisah mistis atau sosok legenda ini bernama Menak Prakanong. Menak Prakanong adalah satu sosok hantu wanita yang sangat ditakuti di Thailand sana. Kisah dari Menak Prakanong ini sudah sering difilmkan dan selalu menjadi box office di Thailand sana. Karena saking populernya sosok dari Menak Prakanong ini, bahkan tempat persemayamannya atau makamnya ini seringkali dikunjungi oleh orang-orang yang sengaja datang untuk mencari peruntungan. Namun sampai dengan sekarang ini belum bisa dipastikan sosoknya ini nyata atau hanyalah mitos belaka, karena belum ada bukti-bukti sejarah yang bisa membuktikan kalau sosok atau keberadaannya ini itu memang nyata, Beb. Ya udah, kita langsung aja dengerin legenda atau cerita mengenai Menak Prakanong. Legenda ini bermula di zaman pemerintahan Raja Mongkut, itu di tahun sekitar 1851 sampai 1868. Diawali kisahnya ini mengenai percintaan dua remaja yang tumbuh bersama di dalam sebuah desa. Yang prianya ini bernama Naimak. Dia adalah seorang pria yang sangat tampan dan datang dari keluarga yang kaya raya. Sementara yang wanitanya bernama Nang Nak, dan sebaliknya dia ini datang dari keluarga yang sangat sederhana. Awalnya memang percintaan dua sejoli ini ditentang baik keluarga yang laki-laki maupun yang wanita. Namun ya mereka hanya menganggap itu semacam kerikil dalam perjalanan percintaan mereka saja, Beb. Celah. Jadi tetap lanjut nih mereka berdua menjalankan hubungan percintaan itu. Dan pada akhirnya mereka ini berhasil menikah dan kemudian tinggal di sebuah daerah perkampungan bernama Prakanong di Bangkok. Daerah perkampungannya ini dekat dengan kuil yang juga terkenal di Bangkok, namanya kuil Wat Mahabut. Kehidupan pernikahan dari dua sejoli ini berjalan sangatlah indah, sangatlah harmonis, dan akhirnya dari hubungan pernikahan tersebut mereka berdua dikaruniai seorang bayi laki-laki. Namun sayang, pada saat Nang Nak ini tengah mengandung, suaminya Naimak ini diharuskan untuk tugas militer. Karena saat itu memang sedang terjadi sebuah perang di mana para lelaki di negara tersebut ini ditugaskan atau diharuskan menjadi bala bantuan militer dalam menghadapi perang tersebut. Dengan rasa berat hati, akhirnya Nang Nak ini melepas pergi suaminya ke medan perang. Selama berbulan-bulan, Nang Nak ini menanti suaminya dengan setia. Dan akhirnya tiba di satu hari dirinya menjalani sebuah persalinan. Tidak disangka persalinan yang dialami oleh Nang Nak ini ternyata mengalami sebuah komplikasi. Dan dari komplikasi persalinannya ini mengharuskan Nang Nak dan juga putranya harus kehilangan nyawa. Berita meninggal dari istri dan anaknya ini tidak diketahui oleh Naimak karena memang pada saat itu kan untuk alat komunikasi tidak segampang sekarang ya, Beb ya, masih susah gitu. Kalaupun misalnya ada, masih ada kemungkinan besar tidak diterima. Terlebih lagi Naimaknya ini kan berada di medan perang. Dan berita kematian dari Nang Nak berikut putranya ini membuat masyarakat atau warga kampung tersebut menjadi cemas, berikut juga takut, Beb.
Karena mereka ini masih percaya kalau ada seorang wanita hamil meninggal pada saat akan melahirkan bayinya, maka arwahnya ini akan menjadi arwah gentayangan. Dan arwah gentayangannya tersebut di Thailand sana ya disebut dengan Pi Tai Hong Tong Klom. Namun karena rasa cintanya yang sangat mendalam terhadap sang suami, Nang Nak ini rohnya tidak mau pergi, Beb. Dia tetap berada di rumahnya menunggu hingga suaminya pulang. Naimak ini kenapa saat itu setelah perang tidak langsung pulang ke rumahnya? Ternyata dia ini sempat terluka parah saat berada di medan perang dan mengharuskan dirinya ini untuk tetap berada di sana hingga sembuh baru diperbolehkan pulang. Nah, akhirnya setelah berbulan-bulan, Naimak ini kembali ke kampungnya. Nah, rumahnya ini, Beb, itu dia berada di sekitaran sungai yang berada di kampungnya, di pesisir sungai gitu. Jadi kayak semacam rumah panggung. Jadi untuk akses menuju rumahnya, Naimak ini harus menggunakan semacam perahu kayu kecil untuk menyusuri sungai hingga sampai ke depan rumahnya. Sepanjang jalan saat menyusuri sungai, Naimak ini memiliki perasaan yang aneh. Dia melihat kondisi kampungnya ini tidak seperti yang biasanya. Kok lebih sunyi, terus juga lebih kayak tidak banyak penghuni atau warga yang berkeliaran. Biasanya kan banyak warga gitu ya, ketemu warawiri. Kok ini sepi banget? Seakan-akan kampung yang dia tempati ini tidak berpenghuni, Beb. Namun kecurigaan, keraguan, dan rasa tidak enak di hatinya ini langsung sirna begitu dirinya ini melihat sesosok wanita yang tengah menggendong seorang bayi laki-laki di depan rumahnya. Naimak kemudian dengan sukacita menyapa istri dan anaknya, dan mereka pun akhirnya berpelukan dan kembali ke dalam rumah. Keluarga itu pun akhirnya berkumpul kembali dan hidup bahagia. Selama berhari-hari kemudian berbulan-bulan, Naimak ini tetap hidup bersama dengan Nang Nak di dalam rumahnya. Ini tidak ada hal-hal yang bagaimana gitu ya, Beb ya. Walaupun memang beberapa bulan pertama sejak Naimak ini pulang dari perang, dia masih kerap bermimpi buruk atau gelisah. Mungkin ada sedikit rasa trauma karena perang waktu itu ya, Beb. Terlebih lagi kan dirinya ini sempat terluka parah. Namun melihat kondisi suaminya yang seperti itu, Nang Nak ini tetap merawat suaminya dengan penuh kasih sayang. Sampai akhirnya ini ada di satu waktu, Naimak itu kok ngerasa kayaknya ada yang aneh gitu sama istrinya ya. Naimak ini mengenal istrinya adalah sosok perempuan yang ceria gitu ya, yang menyenangkan, yang seneng ngobrol. Tapi kok kenapa belakangan ini jadi jarang ngomong? Kalau ngomong itu seadanya, jadi lebih banyak diem. Dan suatu pagi ini Naimak melihat seorang ketua pendeta didampingi oleh beberapa pendeta muda atau biksu muda ini datang ke rumahnya, Beb. Kepala pendeta atau kepala biksu ini bukan secara tidak sengaja datang ke rumah Naimak. Jadi memang memiliki tujuan tertentu setelah beliau ini mendengar sebuah cerita. Sebuah cerita ini disampaikan oleh seorang penduduk yang dulunya itu merupakan tetangga dari Naimak dan sudah pindah karena merasa tidak tenang untuk tetap tinggal di desa tersebut. Pendeta ini mendapatkan cerita kalau di kampungnya Naimak ini telah terjadi teror yang disebabkan oleh seorang hantu wanita. Hantu wanita ini banyak melakukan pembunuhan berantai terhadap warga-warga kampung. Hingga warga-warga kampungnya ini jadi ketakutan, Beb. Mereka ini akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kampung dan tinggal di desa yang lain. Ketua biksunya ini merasa cemas sekaligus khawatir terhadap keadaan Naimak. Terlebih lagi ternyata Naimak ini kan juga belum mengetahui keadaan sebenarnya kalau istri dan anaknya itu sebetulnya sudah menikah. Namun melihat kondisinya yang tidak memungkinkan untuk bisa membawa Naimak pergi saat itu dari rumahnya, akhirnya pendeta ini hanya menyampaikan sebuah pesan saja kepada Naimak dan kemudian segera pulang. Beberapa saat setelah kunjungan dari ketua biksu tersebut ke rumah Naimak, dia ini mulai lagi merasa galau gitu hatinya ya. Nah, di saat kegalauan hatinya ini melanda, tiba-tiba dia teringat akan pesan yang kemarin sempat disampaikan oleh ketua biksu kepadanya. Jadi ketua biksunya ini bilang sama Naimak, kalau semisalnya Naimak
Naimak ini ingin mengetahui keadaan yang sesungguhnya sedang terjadi, jangan melihat dengan mata kepalanya di saat dia berdiri biasa gitu ya Beb ya. Jadi Naimak ini kayak disuruh nungging gitu Beb, baru bisa melihat keadaan yang sebenar-benarnya terjadi itu seperti apa. Nah akhirnya Naimaknya ini ngikutin Beb, karena memang dia galau banget nih hatinya, nggak tenang gitu, dan penasaran. Akhirnya pada saat istrinya ini tengah memasak di dapur, Naimak ini nyamperin, tapi nggak dari dekat, dari jauh. Dia langsung membungkukkan badannya untuk melihat dari kedua kakinya itu Beb. Dan benar saja dong yang dikatakan oleh ketua biksu itu, yang Naimak lihat saat itu ya Beb ya, di dapur alat-alat masak ini bukan digerakkan oleh istrinya si Nangnak, tapi alat-alat masak tersebut bergerak dan melayang dengan sendirinya. Dan keadaan dapur yang awalnya dia lihat bersih gitu ya, nyaman, rapi, itu ternyata kotor, berantakan Beb, lusuh, banyak sarang laba-laba, udah kayak rumah yang lama banget nggak ditinggalin dan nggak pernah dibersihin. Waduh, dia takut banget Beb, kaget luar biasa Naimak ini. Langsung dia melarikan diri, berusaha lari secepatnya dari dapur itu Beb. Nah pada saat dia tiba di depan rumahnya, itu keadaannya juga kotor, lusuh, banyak sarang laba-laba, berdebu. Wah udahlah pokoknya langsung dia lari dari situ Beb. Dan satu-satunya yang ada di pikiran Naimak saat itu adalah dia harus lari ke dalam kuil, karena menurut dia hanya di dalam kuil itulah dirinya ini tidak akan ditangkap oleh istrinya yang telah menjadi hantu. Menyadari kalau suaminya ini telah sadar kalau dirinya selama ini hidup hanya di dalam ilusi yang dia buat, diuberkan nih sama si Nangnak kemanapun perginya. Bahkan pada saat dia tahu kalau suaminya ini ngumpet di dalam kuil, disamperin Beb. Nah dalam upaya dia nguber suaminya ini, kan banyak sekali warga-warga ataupun orang-orang pinter dan juga biksu semacamnya ya, ini berusaha untuk mencegah dirinya untuk bisa mendapatkan suaminya lagi. Otomatis dia ini merasa marah Beb, dia marah luar biasa, ngerasa semua orang itu menghalangi cintanya dengan suaminya. Dia nggak rela, akhirnya dia bunuh-bunuhin tuh semua orang-orang yang berusaha menghalangi dia Beb. Melihat kondisi ini semakin membahayakan untuk Naimak, akhirnya para biksu yang berada di dalam kuil ini berusaha sedemikian rupa untuk bisa melindunginya dari tangkapan Nangnak. Bahkan di dalam kuil pun Nangnak ini bisa masuk Beb, tapi kemudian dilawan oleh para biksu-biksu muda yang ada di dalamnya. Tapi sayang sekali semuanya nggak ada yang berhasil, tetap kalah ini sama Nangnak Beb. Di situ Nangnak ini sempat nangis gitu ya, dia sempat merasa kecewa banget gitu sama suaminya si Naimak ini. Kenapa gitu setelah pengorbanan sekian lama dia menunggu suaminya pulang, tapi pada saat pulang kok suaminya malah ketakutan lihat dia, dan dia ngerasa kalau suaminya itu nggak cinta lagi sama dia Beb. Nah Naimak juga merasa sakit gitu hatinya, gimana ya, maksudnya dia tuh masih cinta gitu loh, sayang banget sama istrinya, tapi kan udah nggak mungkin, udah beda dunia. Sampai akhirnya datanglah seorang pendeta muda yang berasal dari daerah yang cukup jauh dari kampungnya Naimak. Ini berhasil menaklukkan Nangnak dengan cara menenteramkan atau mendamaikan jiwanya. Menurut versi legenda, pendeta atau biksu ini adalah Somdech Praputajan. Kuburan Nangnak yang terletak di kuil Menak ini juga masih banyak dikunjungi oleh para wisatawan, terutama wisatawan lokal yang ada di Thailand ya Beb ya. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan, karena kononnya untuk orang-orang yang datang ke sana melakukan persembahan nantinya akan mendapatkan sebuah nomor lotre yang potensi untuk menangnya itu lebih besar. Dan sebaliknya untuk wanita hamil dilarang untuk masuk ke sana, karena kabarnya ini roh dari Nangnak itu sangat membenci wanita yang sedang hamil. Sekian dulu vlognya hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton sampai akhir, dan terus dukung channel ini dengan klik like-nya, komen-komen, di-share yang banyak, dan yang belum jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Bye now.